Brasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Mimbar Rasil edisi Sabtu 14 Maret 2020 yang juga bertepatan di tanggal 14 Maret 2020. Ikhwan dan akhwat, Mimbar Rasil di malam hari ini menghadirkan Habib Idrus Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan di malam hari ini tema yang akan kita angkat tentang, karena ini kita masuk bulan Rajab, kita di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi yang saya ingin angkat pada kesempatan ini bagaimana tentang hakikat dan hikmah sholat, karena Nabi diperintahkan oleh Allah dalam melaksanakan sholat dari 50 waktu ke 5 waktu itu di Isra Mi'raj, di bulan Rajab Isra Mi'raj. Dan apa sih sebetulnya hakikat dan hikmah sholat? Apakah cuma gerak, takbir, salam selesai? Apa? Kenapa Allah memberikan perintah sholat itu? Apa tujuannya? Itu yang kita mau bahas insyaallah. baik. Dan itu dia pembahasan kita di malam hari ini, ikhwan dan akhwat, hakikat dan hikmah sholat. Saya Biagus ditemani Atep dan juga Yusuf Subangkit di meja switcher Rasil TV dan operator radio. Baiklah ikhwan dan akhwat, mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Habib. Tafadhol Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap pendengar, pemirsa yang setia dari video maupun TV Rasil dimanapun antum berada, mudah-mudahan insyaallah kita selalu mendapatkan limpahan nikmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang masalah hakikat dan hikmah sholat. Karena kita bertepatan masuk sekarang bulan Rajab, bulan yang kita sama-sama mengetahui di situ ada peristiwa besar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Isra wal Mi'raj itu salah satu bentuk Allah kasih kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dalam arti perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan Nabi terus diangkat oleh Allah, Nabi Mi'raj. Nabi naik Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Bahkan di dalam satu kitab yang menarik, kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, yang dikarang oleh Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Nabi enggak cuma tembus sampai Sidratul Muntaha, tapi tembus ke Al-Mustawa Ar-Rafraf, bertemu dengan Allah Subhanahu, yang dimana salah satu tujuan Isra wal Mi'raj ini yang kita tahu sebagaimana Allah katakan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, kata-kata linuriyahu min ayatina, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah menggunakan, dibuka dengan kata subhanallah, subhanalladzi, artinya di situ menunjukkan peristiwa yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kayak kita misal melihat sesuatu yang menakjubkan, fenomena yang luar biasa, kan kita sebut subhanallah. Di situ juga subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari
yaitu hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pada setengah malam. Pada setengah malam, bukan seluruh malam, tapi pada sebagian malam. Pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Karena alladzi barakna haulahu. Karena di sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjidil Aqsa itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa ini yang menarik? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah, alam semesta, Nabi diperlihatkan surga, bahkan Nabi ditampakkan siksa-siksa yang ada di neraka. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Hanya setengah malam saja, yang mungkin pakai logika nggak masuk akal, tapi ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari itu di sini kita dalam beragama di sini harus dahulu kita menggunakan iman, bukan menggunakan akal. Menggunakan iman artinya kita percaya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Nabi katakan dalam hadisnya kita percaya. Iman dulu kita masukkan, baru kita akal, baru kita bermain. Maka dari itu nggak heran waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika itu Sayyidina Abu Bakar diajak dialog sama Abu Jahal. Yang menarik, Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin atusaddiqu kidba Muhammadin. Apakah engkau masih percaya dengan dustanya sahabat engkau Muhammad, yang katanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma setengah malam. Padahal kita sama-sama mengetahui pakai ontak saja pulang balik itu 1 bulan. Ini cuma setengah malam. Coba pakai akalmu ya Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar jawabnya pakai iman. Kalau pakai logika nggak nyampe sampai sekarang. Karena pesawat teknologi belum ada. Iya. Apa yang menarik jawaban Sayyidina Abu Bakar? Wallahi lau qala Muhammadun ab'adu min dzalik la sadaqtu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, andai kata Nabi Muhammad bercerita lebih hebat lagi dari peristiwa Isra wal Mi'raj, andai kata Nabi Muhammad bercerita yang lebih nggak masuk akal lagi, selama Nabi yang bercerita aku percaya. Subhanallah. Maka dari itu jangan heran ketika Nabi memberitahu kepada masyarakat semalam habis melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, ini banyak orang yang murtad. Yang kafir tambah kafir, yang murtad, yang Islamnya lemah menjadi murtad. Ditambah lagi diprovokasi sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Engkau lihat itu sahabat engkau Muhammad bercerita udah mulai ngawur begitu. Gila itu. Udah mulai gila dan sebagainya. Maka dari itu kalau kita lihat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 60. Di dalam surat Al-Isra ayat 60 di situ Allah katakan, wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna lati arainaka, dan tidaklah kami jadikan peristiwa ar-ru'yah. Peristiwa ar-ru'yah di sini maksudnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Arainaka, yang kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad, illa fitnatan linnas, kecuali melainkan fitnah bagi manusia. Fitnah apa? Fitnah bagaimana nih Allah ingin menguji umat Nabi Muhammad. Kalau Anda betul-betul percaya sama Nabi Muhammad, selama Nabi yang bercerita, walaupun gak masuk akal, percaya dulu. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang banyak orang yang gak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Terlepas perbedaan ulama, ada yang mengatakan Nabi Isra dengan birruh saja, ada yang dengan jasad dan ruh. Tapi ahlu sunnah wal jamaah meyakinkan jasad dan ruh. Tapi yang lebih ngawur lagi, sekarang ada statement peristiwa Isra wal Mi'raj itu cuman bohong-bohongan, gak masuk di akal. Ini lebih ngawur lagi. Ini lebih ngawur lagi karena jelas ayatnya dalam surat Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itulah tujuan yang pertama, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Maka dari itu di sini saya ingin menekankan ada kaidah menarik Pak Agus. Kita dalam beragama khususnya ahlu sunnah wal jamaah mempunyai kaidah wujubu takdimil nakli alal akli. Wajib mendahulukan hukum nakli. Apa itu hukum nakli?
hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi. Dahulukan hukum nakli daripada akal kita. Jangan dibalik, akal dulu, baru nakli. Nah, saya kasih contoh begini. Maaf, air kencing hukumnya najis. Betul. Betul. Orang kena celana, kencing kena celana itu najis, nggak boleh dipakai lagi. Air mani, sperma, itu hukumnya suci dalam madhab Imam Syafi'i. Itu suci. Arti suci, kalau celana kita kena sperma, maka kita pakai lagi nggak apa-apa. Tapi yang menarik, sperma walaupun suci, Allah mesti wajibkan mandi. Mandi wajib. Air kencing yang najis dalam syariat, itu nggak perlu mandi wajib. Cukup bahasa kita cebok, ganti celana, selesai, nggak perlu mandi. Kita basuh begitu ya? Iya. Nah, harusnya kalau pakai logika, sperma yang suci nggak perlu mandi dong, kan suci. Iya. Air kencing najis, mesti wajib mandi karena najis. Itu kalau pakai logika begitu. Tapi syariat nggak begitu. Sperma walaupun suci, tapi mesti wajib mandi. Air kencing walaupun najis, tapi nggak perlu mandi. Ada apa? Kita terima dulu. Kita terima dulu sami'na wa ata'na. Pasti syariat itu ada hikmahnya. Oh, ternyata kalau kita udah yakin kita terima, baru ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Andai kata air kencing yang najis disuruh mandi, berapa kali hari kita mesti mandi? Yang apalagi belum yang beser, bisa sekali, 10 kali tuh. Oh, kalau tempatnya dingin. Nah, terus yang kedua, apa hikmahnya orang keluar sperma mesti mandi? Kenapa syariat mewajibkan mandi? Ini maaf, mungkin kalau kita berhubungan suami istri atau kita sedang keluar sperma, badan terasa lemes. Untuk membugarkan kembali badan kita dengan mandi. Itulah ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga masalah Isra Mi'raj. Saya kasih contoh lagi sebelum kita masuk masalah sholat. Sholat itu antara kewajiban sholat sama puasa. Ya. Tentu sholat itu lebih di atas puasa karena rukun Islam yang kedua. Tapi yang menarik, ada perempuan yang dia mungkin lagi datang bulan, maka nggak boleh sholat. Tapi begitu bersih, nggak wajib qadha sholat, nggak wajib qadha. Kalau puasa, perempuan yang datang bulan, maka nggak boleh puasa. Tapi nanti ketika udah bersih, wajib mengqadha puasa. Itu syariat. Harusnya kalau pakai logika, sholat yang kedudukannya lebih tinggi dari puasa, yang harus diqadha itu sholat dong. Karena kedudukannya lebih tinggi. Tapi syariat nggak begitu. Inilah indahnya syariat. Kalau sholat wajib diqadha, kesian perempuan. Kalau haid sampai 2 minggu, mesti diqadha selama 2 minggu 5 waktu. Tapi kalau puasa, kenapa mesti diqadha? Karena puasa itu nggak memberatkan. Kita itu dikasih jeda waktu selama 1 tahun boleh mengqadha. Nah, itulah indahnya syariat. Mungkin ini pembukaan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi dalam tema kita di malam hari ini tentang hakikat dan hikmah sholat. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0218451512 SMS maupun WhatsApp di 08111999 Baik, kalau kita bicara masalah sholat, lalu kemudian Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang dia sholatnya tidak tepat waktu? Ini yang pembahasan kita intinya. Sholat itu apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa adalah doa. Secara syariat dalam hukum syarah, di situ dalam kitab Fathul Mu'in, apa itu sholat? Aqwalun, af'alun, maksusotun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Dalam syariat, sholat itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, banyak orang yang bertanya begini, kok orang sholat gak ada perubahan? Padahal Allah katakan inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
Allah nggak mungkin salah. Allah yang menjamin itu. Tapi kenapa kok manusia ini kebanyakan orang sholat maksiat tetap jalan terus. Nah, di sini dia nggak tahu substansi sholat. Maka dari itu Allah menyindir orang seperti itu dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa kok bisa celaka? Allah lanjutkan lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang dalam sholatnya itu, yang dari sholatnya itu sahun, mereka lupa. Maksudnya lupa apa? Bukan lupa di dalam sholat, Bang Agus. Bukan. Di situ ada kataan. Kataan itu yaitu di luar. Artinya mereka itu ketika habis sholat, mereka lupa. Lupa dalam arti melaksanakan perintah Allah tetap maksiat. Makanya situ fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang dimana mereka itu ya setelah sholat itu mereka udah lupa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu apa sih substansi sholat? Substansi sholat itu yang pertama penghormatan kita kepada Allah. Ihtiraman, penghormatan kita kepada Allah. Ya, baik itu penghormatan secara lisan, secara hati maupun secara perbuatan. Saya kasih contoh begini. Mungkin Bang Agus bos saya di kantor. Tentunya saya mesti hormat. Namanya bawahan nama atasan mesti hormat, kan betul? Ya, betul. Berkata kita mesti yang baik, sikap mesti yang baik kita tunjukkan. Ya, kalau nggak dapat gaji atau dipecat. Lisan saya baik sama Bang Agus karena Bang Agus atasan saya. Perbuatan saya di depan Bang Agus baik, tapi hati saya belum tentu saya bisa juga benci sama Bang Agus. Itu sama manusia. Apalagi sama Allah, yang Allah tahu hati kita. Tentunya ucapan kita mesti baik, perbuatan kita baik, hati kita juga mesti bersih. Manusia mungkin bisa kita bohongi, ucapannya bisa kita bagus, perbuatan depan dia kita bagusin, tapi belum tentu kita itu suka sama dia. Tapi kalau sama Allah kita nggak bisa. Ya, makanya sholat substansi yang pertama itu penghormatan. Bagaimana cara menghormati kita Allah? Dengan cara melakukan perbuatan yang baik, lisan yang baik, batin yang baik. Ya, ada orang perbuatannya baik, lisannya baik, tapi hatinya kotor. Ada nggak? Ada. Pendendam, penghasut. Ada orang hatinya bersih, orang baik, gak punya hasut, tapi kerjaannya zahirnya maksiat dulu. Nah, itu sama aja. Makanya substansi sholat yang pertama adalah penghormatan secara zahir maupun batin. Yang kedua, substansi sholat itu apa? Substansi sholat itu adalah pengharapan. Artinya pengharapan, di dalam sholat itu kan penuh dengan doa-doa, isinya doa-doa. Iya. Ketika kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah, harapan kita kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau hajat kita ingin dikabulkan oleh Allah, harapan kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita berbuat baik juga kepada sesama. Kita berbuat baik juga, saling tolong menolong. Ada saudara kita butuh hajat sama kita bisa tolong, kita tolong. Katanya mau dibantu sama Allah, tapi Anda sendiri bakhil, pelit. Katanya supaya harapan kita mau dibantu sama Allah, tapi kita menzolimi orang lain. Nah, makanya substansi yang kedua dari hakikat sholat itu pengharapan kita kepada Allah supaya kita dikabulkan harapan kita, karena Allahus Shomad, Allah tempat menggantungkan harapan kita. Maka dari itu kalau harapan kita ingin dikabulkan oleh Allah, berbuatlah baik kita berbuatlah baik, berperilaku baik sesuai dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu substansi sholat. Jadi yang pertama penghormatan kepada Allah secara lisan, perbuatan maupun hati, dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencapai derajat sholat yang khusyuk? Karena terkadang ketika kita sholat kemudian takbiratul ihram awalnya bisa khusyuk gitu. Nah, tapi dalam perjalanan sholat ya pikiran kadang-kadang suka kemana-mana nih. yeah. Nah, ini ada kiat-kiat khusus nggak agar kita bisa lebih
khusyuk dalam sholat? Baik. Sholat itu nggak cuman kewajiban, tapi kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Saya kasih contoh begini. Kita dapat undangan. Undangan umpama kajian seminar lah atau apa. Ada si A mungkin begitu dapat undangan, udah saya nggak mau lihat dah, saya nggak ngerti. Iya. Orangnya saya nggak mau tahu, nggak menarik, dan isinya juga nggak menarik. Itu tipikal yang pertama. Ada tipikal orang kedua, umpama si B. Dia dapat undangan, di dalam undangan itu isinya seminar. Pas dia buka, sebetulnya isinya dia nggak menarik, dia nggak suka. Tapi karena yang ngundang itu teman baik dia jadi nggak enak. Mau nggak mau mesti datang. Begitu. Iya. Ya kan? Yang ketiga, ada tipikal orang, dia dapat undangan, ya. Begitu dia buka, dia kenal nih teman baiknya, dia tahu ini yang ngundang siapa, dan memang dia mau belajar, mau tahu. Iya. Ya. Sholat seperti itu khususnya. Jangan jadi yang pertama, begitu dapat undangan kita abaikan aja. Ya. Atau jangan jadi yang kedua. Begitu kita dapat undangan, sebetulnya kita nggak mau datang, tapi karena nggak enak sama teman kita yang ngundang. Nah, manusia juga begini kita. Dapat panggilan sholat, mungkin karena kita ini terpaksa, mungkin karena hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi oke lah, itu masih mending lah daripada yang pertama. Tapi supaya kita khusyuk sholat, jadi orang yang ketiga, ketika dapat undangan, dia ini nggak enak sama ini orang karena teman baik atau kenalannya, ya, dan dia pengen tahu, butuh itu, ini ada ilmu yang menarik, dia ingin belajar, dia datang. Kita sholat begitu. Kita tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, dan kita semakin kita butuh sholat kita, semakin kita mau belajar. Belajar apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan sholat sebagai kebutuhan, bukan tidak hanya sebagai kewajiban. Nah, Bagaimana kalau kita sholat atau mungkin ada pertanyaan misalnya, Ustaz atau Habib, ya. bagaimana kalau seseorang sholat tapi masih suka bermaksiat? Ini gimana sholatnya? Apakah kemudian sholatnya ini seperti yang ditanyakan Bunda Ingga, cara agar kita bisa sholat secara khusus dan sholat yang kita lakukan ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Baik. Cara sholat kita supaya kita khusyuk, ya. Yang pertama, tanamkan, sekali lagi saya katakan, sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Ya. Kita nggak sholat, manusia nggak sholat semuanya, Allah nggak pensiun jadi Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh itu Allah, apa kita yang butuh? Manusia. Iya. Nah, begitulah kita umpamakan sholat itu, kita yang butuh. Jadi kebutuhan, ya, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Yang sebagaimana yang tadi saya berikan contoh-contoh yang tadi. Yang kedua, bagaimana triknya supaya khusyuk? Ya, ketika kita sholat kan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan ke atas naik. Itu ada maknanya, bukan nggak ada maknanya. Maknanya apa? Kenapa kok takbiratul ihram mesti naik ke atas? Artinya kita ketika kita mulai sholat, kita ingat kepada Allah, segala urusan dunia kita serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya kita itu betul-betul hanya Allah yang membantu kita. Ya, sebagaimana kan kalau orang mungkin mau berantem, dia udah KO, kan dia nyerah begini. Iya. Nah, kita ini sebagai hamba, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika orang sholat Allahu Akbar, utang saya masih banyak 7 juta, rumah kontrakan. Berarti belum yakin atas pertolongan Allah, ya. Karena Allah yang maha mendengar doa. Nanti segmen selanjutnya kita akan bahas nih tujuan apa, hikmah dan tujuan sholat itu. Nah, baik, ada pertanyaan dari Bapak Satria. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Habib, bagaimana hukumnya apabila seseorang tidak sholat Jumat 3 kali? Dan bagaimana hukumnya apabila ada seorang mu'alaf tidak sholat Jumat 3 kali? Karena seorang mu'alaf ini masih malu menjalaninya
dan bagaimana caranya agar si mu'alaf ini, dan bagaimana cara untuk meyakinkan si mu'alaf ini. Terima kasih. Pertama, kalau kita bahas fikih, ada orang yang nggak sholat 5 waktu, tapi dia meyakinkan sholat itu wajib, tapi dia malas. Ya, itu hukumnya fasik, nggak kafir. Fasik itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, bahkan kalau dalam pakai hukum Islam itu orang bisa dihukum, diperingatkan, dicambuk, bahkan bisa dihukum mati kalau pakai syariat Islam. Itu tapi tetap dia itu masih mukmin. Ya. Artinya dia masih ada hak untuk disolatin dan sebagainya. Tapi fasik, dosa besar. Tapi kalau ada orang yang sudah mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, ini murtad. Ini menjadi murtad. Arti murtad, dia bukan muslim. Dia nggak punya hak lagi untuk disolatin ketika meninggal, nggak punya hak lagi untuk dikuburin kepada pekuburan kaum muslimin. Nah, jadi ini dalam areal masalah usuluddin, dasar agama. Kalau ada orang nggak sholat tapi dia masih mengakui sholat itu wajib karena malas, ini fasik, dosa besar. Fasik. Ya. Bahkan kalau dalam hukum Islam, pemerintahan Islam, ini orang bisa dihukum. Dan yang kedua, kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ini kafir. Karena semua ulama sepakat, bahkan hadisnya juga sepakat. Ya, dalam Al-Quran juga diperintahkan aqimus sholah, hadirkan sholat, itu sholat adalah fardul ain, sholat 5 waktu. Nah, maka itu saya lanjutkan sebentar. Yang menarik dalam Al-Quran, Allah setiap mewajibkan sholat memakai kata aqimus sholah. Akoma yukimu ikomatan, artinya mendirikan sholat. Allah tidak langsung katakan shollu, tidak. Sholatlah, tidak. Tapi pakai kata aqimus sholah. Nah, ulama mengatakan itu makna aqimu itu artinya dirikanlah sholat dengan khusyuk. Artinya dirikan sholat dengan khusyuk. Sholat gak asal-asalan. Dia betul khusyuk, dia tahu hakikat sholat. Nah, makanya situ artinya dirikan sholat, dirikanlah sholat dengan betul sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan kekhusyuannya, itu maksudnya. Makanya juga dalam surat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu Allah loh yang jamin. Orang sholat itu dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi yang menarik, inna sholata, sholat itu pakai alif lam. Dalam ilmu nahu ada isim pakai alif lam, itu namanya isim ma'rifat, pengkhususan. Artinya kalau Anda ingin tercegah dari perbuatan kemunkaran maupun kefahsa, keburukan, maka sholat Anda harus benar. Nggak sholat asal-asalan. Karena di situ inna sholata ada alif lam, pengkhususan, yaitu sholat Anda mesti betul, syaratnya mesti tahu, rukun-rukunnya mesti tahu, bahkan kita hiasi dengan sunnahnya, bahkan kekhusyuan kita juga kita khusyuk. Itulah yang Allah janjikan, orang yang mendirikan sholat dengan betul, dengan syarat dan rukun, dan ditambah lagi yang sunnahnya, dan dengan khusyuk ditambah lagi wudunya betul, maka mustahil orang tersebut mengerjakan kemunkaran dan kekejian. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan dari Bunda Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Habib wabarakatuh. Idrus dan juga Abi Agus. Habib, pada kalanya di saat kita sholat tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah ini godaan setan ataukah karena kita kurang khusyuk atau kurang fokus ya Habib? Teringat sesuatu misalnya barang yang hilang atau lain-lain. Dan di saat seperti ini apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu ya kita diajarkan sebelum sholat baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil nas. Berapa kali? Satu kali cukup. Satu kali supaya karena setan itu sering membuat was-was hati kita. Kalau ditambah surat ayat kursi boleh? Umumnya surat An-Nas. Anas saja. Surat An-Nas ya, satu kali itu sebagai modal kita agar kita bentengi diri kita sebelum sholat dengan surat An-Nas. Insya Allah kita amalkan terus, akan terasa insya Allah. Baik, jawabannya jelas ya Bu Liza. Baca surat An-Nas sebelum sholat begitu. Nah, kemudian
Habib, ini kalau terkait, kan sekarang lagi viral nih di Nah. media sosial tentang kasus virus corona begitu. Nah. Di Kuwait sendiri muazin itu sudah mengganti hayya sholat menjadi as-sholatu fi buyutikum, atau sholatlah di rumah masing-masing. Ini bagaimana Habib? Jadi kita melihat bagaimana menanggapi dengan wabah penyakit corona itu. Satu, ini pertama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga segala sesuatu itu ya musibah. Yeah. Artinya musibah bagi orang beriman, kena musibah itu ujian dari Allah. Artinya semakin dia diuji, semakin Allah cinta kepada dia. Artinya semakin Allah pengen angkat derajatnya. Maka dari itu cobaan yang paling berat dialami itu dalam hadis Nabi, para anbiya, para nabi-nabi, cobaan paling berat. Ya. Yang kedua para aulia dan ulama. Tapi prinsip hidup kita, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan kalau kita sabar, endingnya nanti terakhirnya pasti bagus Bang Agus. Contoh Nabi Allah Ayub, Allah uji seorang nabi. Seorang nabi tapi dengan dia sabar, anaknya meninggal, aset hartanya habis. Karena dia sabar, ya, anaknya yang meninggal banyak, akhirnya Allah lihat di kesabaran luar biasa, akhirnya Allah ganti istrinya beranak, melahirkan 2 anak, Allah ganti tuh. Nabi Allah Ayub. Anaknya meninggal banyak, tapi ketika masa cobaan itu udah selesai, itu istrinya setiap melahirkan 2 kembar. Hartanya yang tadi habis, Allah kembalikan lagi. Makanya prinsip kehidupan kita, Allah mustahil memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Allah kasih cobaan kita. Allah tahu, cuman Anda yang mampu ini untuk untuk menghadapi itu. Nah, musibah bagi orang yang jauh dari Allah itu teguran. Ya, Allah ingin menegur, ingat kepada Allah, balik kepada Allah. Adapun bagi orang kafir, tentunya itu adalah azab. Terus masalah corona bagaimana? Kita selain tawakal, memang betul tawakal, tapi kita juga mesti ikhtiar. Yeah. Arti ikhtiar mesti ada pencegahan-pencegahan. Maka itu dari Sayyidina Umar bin Khattab dulu, ketika dia pengen ke suatu daerah, akhirnya dapat kabar ada wabah penyakit taun dulu. Akhirnya Sayyidina Umar gak jadi ke daerah tersebut. Akhirnya ada sahabat yang menegur Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau gak jadi ke daerah tersebut? Cuman gara-gara ada penyakit taun, engkau takut, berarti engkau lari dari takdir Allah. Yang menarik jawaban Sayyidina Umar apa? Saya lari dari takdir Allah yang buruk, lari menuju yang baik. Artinya kita disuruh sama Allah berusaha dulu. Berusaha dulu. Contoh lagi Sayyidina Ali ketika lagi duduk di sender. Lagi duduk di senderan dulu diriwayatkan Sayyidina Ali. Tiba-tiba yang di sender ini mau jatuh temboknya. Akhirnya Sayyidina Ali berpindah. Ditanya, "Kenapa engkau pindah? Engkau kalau andai kata kena kan udah takdir Allah. Apakah kau lari dari takdir Allah?" Sama jawaban Sayyidina Ali. Saya dari takdir Allah yang menimpa buruk bagi saya untuk saya menuju takdir Allah yang baik. Artinya kalau udah kita berusaha kena juga, itu namanya musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak contoh motor. Ya, kita kunci dengan rapi, hilang, memang udah takdir. Tapi kalau kita nggak kunci kita cantelin, hilang, itu bukan takdir, itu kebodohan kita namanya. Makanya dalam Al-Quran Allah tidak akan merubah suatu kaum selama kaum tersebut ingin tidak merubah dirinya. Maka saya teringat ada perkataan menarik. Ya. Dari Al-Imam Zunnun Al-Misri, seorang sufi besar di Mesir, dia katakan, kalau Anda ingin sukses, berhasil apapun, Anda wajib berusaha. Tapi ingat, berusaha Anda itu nggak menjamin kesuksesan. Maksudnya apa itu begitu? Ini dalam ini perkataan. Anda ingin berhasil wajib berusaha. Karena Allah yang katakan Allah tidak merubah suatu kaum, melainkan kaum tersebut ingin merubahnya. Tapi usaha Anda belum tentu menjamin keberhasilan. Disinilah tawakal kita, la haula wala quwata illa billah. Saya kasih contoh. Kita sakit kan wajib berobat. Iya. Ya, sampai orang ada berobat sampai ke luar negeri, akhirnya mati juga. Ya kan?
Padahal dia sudah berusaha. Nah, ada orang yang berobat yang sakitnya yang sakitnya sama parah tapi cuma berobat di rumah sakit biasa sembuh. Nah, artinya apa di sini? Yaitu kita itu di situ selain kita tawakal, kita harus berusaha. Kita berusaha juga harus tawakal. Ini mesti terimbangi. Orang tawakal nggak ada berusaha, ujung-ujungnya nanti ini akan menjadi orang bodoh menyalahkan Allah. Seolah-olah hal-hal yang buruk itu selalu dikaitkan sama Allah. Tuh kalau orang cuma tawakal tanpa ada usaha. Sebaliknya, orang yang usaha tanpa ada tawakal, ini orang nanti akan menjadi stres. Arti stres dia itu ketika dapat musibah, dia langsung shock. Karena nggak ada punya sandarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda rasa begitu. Nah. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Habib. Nah. Dan bagi Anda ikhwan dan akhwat, silakan yang ingin bergabung untuk memberikan pertanyaan di 021 845 1512. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Ya, mohon maaf. Iya, pertanyaan adalah bagaimana caranya agar anak-anak bisa dengan mudah diajak sholat? Ya. Agar mudah diajak sholat, dari kecil harus kita tuntun. Makanya Nabi mengatakan umur 7 tahun maka ajari sholat. Ajak anak ke masjid. Ya, walaupun dia belum ngerti tapi ajak supaya nanti terbiasa. Bahkan ketika umur 10 tahun nggak sholat, Nabi katakan pukul, tapi pukul yang tidak membuat sakit. Nah itu apa artinya? Itu di situ ada tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Dari semasa kecil dibiasakan sholat, nanti dia terbiasa juga akan sholat. Ya. Nah maka dari itu dalam hadis Nabi mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu tempat sekolah buat anaknya. Karena lingkungan terdekat itu ya anak itu bersama ibunya. Makanya kita didik anak kita sebagai orang tua, ya kita didik anak kita supaya nanti dia terbiasa dengan hal-hal kebiasaan. Ya, kayak saya kasih contoh, ada orang umur 7 tahun itu udah hafal Quran 30 juz. Ya. Pasti. Kenapa dia bisa hafal? Karena ketika ini anak masih dalam perut ibunya sering nyetel Al-Quran. Umur 1 tahun disetelin Al-Quran. Karena anak kecil itu bukan yang peka itu bukan hafalannya karena masih kecil, tapi pendengarannya. Nah, sering didengerin Al-Quran, apalagi terus dengan Al-Quran, lama-lama nih anak terbiasa, habis terbiasa ingat, disitulah hafal Quran. Begitu juga sholat kita. Nah, terbiasa, insya Allah ini anak akan menjadi rajin sholat. Ya, Nabi rasa begitu. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, Habib, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Habib, bagaimana dan juga mohon nasihatnya, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang lebih tua dari kita agar sholatnya sempurna, tidak bolong-bolong. Bolehkah kita mengingatkannya setiap hari atau setiap waktu sholat tiba? Baik. Cara mengingatkan orang yang lebih tua dari kita ya. Iya. Tentunya kewajiban kita terus kita berdakwah. Ya, kita mengingatkan jangan bosan-bosan terus berdakwah, ya, mengajak kebaikan walaupun itu orang tua kita. Pada prinsipnya walaupun orang tua kita ajak, ya, kita sama orang tua, selama orang tua itu tidak mengajarkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita wajib taat. Tapi kalau mengajak hal-hal yang dimurkai oleh Allah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi tetap kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua, nggak boleh kita kasar. Ya. Artinya tetap kita dakwakan sambil kita berdoa agar Allah memberikan hidayah. Karena hidayah ini hak mutlak Allah yang maha memberikan hidayah. Nah, baik. Itu menjadi pertanyaan terakhir Habib ya.
di malam hari ini. Baik. Sembari ditutup, Nah. kesimpulan apa yang bisa Habib Nah, sampaikan? jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dan tujuan sholat, ya. Yang pertama, hikmah dan tujuan sholat, yaitu yang pertama bahwasanya sebagai bentuk kita ini hamba Allah. Kita mau menjadi hamba Allah, ya. Makanya makanya Nabi dikatakan dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari hambanya. Kenapa kok Allah nggak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi menyebut Nabi Muhammad dengan kata abdun? Itu panggilan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu penghargaan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Nabi itu seorang yang betul-betul manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, dan Allah akuin itu memang hamba Allah. Kita belum tentu. Ya, maka dari itu kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, karena begini Mas Agus, ada hamba Allah, ada makhluk Allah. Hamba Allah udah pasti makhluk Allah. Makhluk Allah belum tentu hamba Allah. Maaf, kayak iblis, setan. Dia bukan hamba Allah, tapi makhluk Allah. Makhluk Allah, kenapa? Karena ciptaan Allah. Tapi bukan hamba Allah, Allah nggak akuin karena membangkang pada perintah Allah. Binatang, makhluk Allah, bukan hamba Allah. Kenapa makhluk Allah? Karena itu Allah yang menciptakannya. Tapi bukan hamba Allah. Kenapa? Karena binatang nggak dikasih akal, nggak dibebankan untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, manusia, kalau mau jadi hamba Allah yang Allah berikan akal, ya ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Makanya dalam surat Toha ayat 14, di situ dikatakan innani ana Allah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Nah, menarik nih kata Allah. Allah perintahkan fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholah, dan dirikan sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi hikmah sholat yang pertama, satu, sebagai bentuk kita ini sebagai hamba Allah. Yang kedua, tujuan dan hikmah sholat itu apa? Supaya kita ini menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad, sungguh. Dalam ilmu nahu, kalau ada kata qad, itu kepastian. Tahqiq, kepastian. Sungguh pasti. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman itu bahagia. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sholat mereka itu adalah khusyuk. Orang sholat. Ya, itu akan menjadi bahagia. Makanya azan, ketika ada suruhan hayya ala sholah, marilah kita sholat. Lalu seruannya hayya alal falah. Marilah menuju kepada kebahagiaan atau kemenangan. Orang pengen bahagia, itu mesti kita sholat. Karena kalau dengan kita sholat, Allah akan kasih kebahagiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi sholat ini apa? Fungsi sholat ini sebagai ketenangan. Ya, hati kita tenang. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 277, innal ladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa aqamus sholah wa atuz zakah, yang dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat, lahum ajrhum inda rabbihim, bagi mereka itu adalah pahala, balasan dari Tuhan mereka Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka enggak ada rasa ketakutan dan kesedihan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Di ayat yang lain juga Allah katakan, dengan kita mengingat kepada Allah, artinya dengan kita sholat kita ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Jadi yang ketiga, tujuan dan hikmah sholat itu supaya bikin hati kita tenang. Ada orang yang mungkin dunianya sempit, ya, materinya nggak ada, tapi karena hidupnya itu sholatnya rajin, dia dekat kepada Allah, hidupnya berkah. Walaupun orang nggak punya, tapi berkah, tentram. Tapi banyak orang yang duitnya banyak, pangkatnya banyak, hidupnya nggak berkah. Habis mulu, ntar anaknya sakit-sakitan, ntar apa, naudzubillah min dzalik. Ya, itu nggak ada keberkahan. Yang keempat, tujuan dan hikmah sholat itu apa? Ini yang menarik, untuk mencegah diri kita dari perbuatan munkar. Ya.
dan kekejian, keburukan. Inna sholata tanha anil fakhsah wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dirimu. Inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dirimu. Inna sholata tanha anil fakhsah, dari keburukan. Iya. Fakhsah itu apa sih maksudnya? Saya mau terangin sedikit. Fakhsah itu artinya keburukan yang bersumber dari nafsu kita, syahwat kita. Keburukan yang bersumber dari syahwat atau nafsu kita. Makanya maaf, orang berzina itu disebut fakhsah. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan, kan begitu. Janganlah engkau mendekati zina, dekatinnya aja nggak boleh. Sesungguhnya itu mengantarkan zina itu perbuatan yang fakhsah, kemunkaran. Jadi kalau ada orang yang berzina atau LGBT yang keburukannya itu dari syahwatnya, itu disebut fakhsah. Nah, anil fakhsah wal munkar, sholat itu dapat mencegah diri kita dari fakhsah, keburukan dan kemunkaran. Apa itu munkar? Nah, munkar itu keburukan ya yang terjadi ya, yang bersumber dari anggota badan kita. Bisa tangan, bisa perut, bisa akal. Orang mencuri dengan tangannya itu berbuat munkar. Orang makan makanan haram masuk ke perutnya itu maksiat perut, dibilang munkar. Ya. Orang ada yang korupsi itu kan pakai akal ya. Rata-rata makanya orang korupsi kan otaknya pada pinter-pinter tuh. Sekolahnya S1, S2. Itu kemunkaran pakai akal. Korupsi, koruptor. Tapi saya kadang-kadang yang saya bingung, Bang Agus. Ya. Ada orang maling sendal, maling ayam, maling kambing, dibilang maling. Tapi orang maling duit rakyat dibilang koruptor. Bahasanya bagus banget. Bilang aja maling langsung, kan lebih parah lagi. Kenapa yang maling ecek-ecek dibilang maling, dan maling duit rakyat yang menyusahkan rakyat pakai bahasa kiasan koruptor, bilang aja maling. Ya. Nah makanya kita sholat, insya Allah diri kita nggak akan mengerjakan fakhsah, nggak akan mengerjakan keburukan, dan nggak akan mengerjakan kemunkaran, karena sholat yang akan menjaga kita. Tapi dengan catatan yang tadi kita jelaskan, dengan khusyuk, tahu rukunnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan dan hikmah sholat itu supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kita ingin minta tolong kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu, minta tolonglah kepada kalian, wasta'inu, kalian minta tolonglah kepada aku. Allah yang minta kepada kita, hai hambaku, Anda ada masalah, minta tolong kepada aku. Wasta'inu, minta tolong kepada aku. Manusia semakin kita minta tolong, mungkin manusia itu semakin gedek sama kita. Kalau Allah kebalikannya, semakin kita minta, semakin demen. Makanya mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah paling demen diminta. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Tapi dengan cara apa kita bisa minta tolong kepada Allah? Bisobri, dengan kesabaran. Wassolah, dan juga dengan sholat. Pengen minta tolong kepada Allah, kuncinya dua, sabar dan sholat. Dua ini aja kita kerjain, walaupun solusi belum datang, minimal ketenangan batin dapat. Minimal itu. Nah itulah tujuan dan hikmah sholat. Nah. Baik, Habib, terima kasih banyak sama-sama atas program yang berhasil di malam hari ini dalam tema hikmah sholat bersama Habib Idrus Al-Habsyi. Baiklah ikhwan dan akhwat, dengan demikian sudah jumpa kita di malam hari ini. Terima kasih kepada para penanya kami yang tadi bertanya di nomor WhatsApp. Saya Biagus, Atep, dan juga Yusuf Subangkit di meja operator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.